Jia berdiri dengan cepat untuk memeriksa Hao-Ren yang melompat langsung dari tribun setinggi 2 meter. Dia merasa lega ketika melihat bahwa Hao-Ren tidak terluka. "Ayo pergi." Kapten klub taekwondo dari Universitas Haixi memanggil anggota klubnya setelah menjatuhkan Lu Linlin dan Lu Lili. Tiba-tiba, sebuah tinju mengayun tepat ke arahnya dan menghalangi jalannya. Kapten ini menoleh dan melihat Xie Wanjun yang tingginya 2 meter, menatapnya dengan marah. Dia bahkan tidak ragu. Dia mengangkat kakinya dan menendang wajah Xie Wanjun. Kekuatan semacam ini bisa dengan mudah mematahkan sepotong kayu. Namun, Xie Wanjun hanya mengangkat tangannya dan memblokir serangan ini. Meskipun Xie Wanjun tidak belajar seni bela diri, kecepatan dan kekuatan reaksinya setara dengan seseorang yang menguasai gulungan konsentrasi jiwa level ketiga. "Tangkap dia! Tangkap dia!" Para mahasiswa Universitas Lautan Timur berteriak. Hanya beberapa detik, para mahasiswa berkumpul dan tidak membiarkan klub taekwondo Universitas Haixi pergi dengan mudah. Kapten klub taekwondo dari Universitas Haixi memelototi Xie Wanjun dan terus menendangnya. Xie Wanjun memblokir 4 tendangan, tetapi tendangan kelima mengenai perutnya. Namun, tubuhnya yang berotot hanya mundur setengah langkah sebelum dia menghalangi jalan kapten ini lagi. Dong! Sebuah tendangan tiba-tiba terbang ke arah kapten ini dari samping. Hao-Ren melesat ke dalam kerumunan. Sang kapten membengkokkan lututnya dan memblokirnya. Namun, tendangan Hao-Ren masih mendarat di tulang rahangnya dan membuatnya mundur 3 langkah. Itu mendominasi. Seketika, lebih banyak orang mulai mengelilingi mereka. Hao-Ren membalikkan tubuhnya di udara dan melakukan tendangan ayun yang sengit. Kapten ini bergerak mundur dan memblokir dengan tangannya pada saat yang sama, tetapi dia masih merasakan sakit yang menusuk karena ujung kaki Hao-Ren masih melukai pergelangan tangannya. Master yang sebenarnya. Tidak ada gerakan indah, hanya serangan yang praktis dan merusak. Kapten ini merasakan tekanan lebih besar dari Hao-Ren dibanding dengan Xie Wanjun yang setinggi 2 meter. Tendangan lain datang berturut-turut. Meski gerakan ini bukan tendangan taekwondo yang benar, gerakan yang terus-menerus tidak meninggalkan ruangan untuk bernapas. Saat ini, Hao-Ren tidak selembut biasanya. Wajahnya dingin seolah-olah ditutupi embun beku, dan setiap gerakannya sangat ganas. Xie Wanjun tidak terlalu tahu banyak tentang pertempuran, tetapi dia bisa merasakan kekuatan dominan dalam pukulan dan tendangan Hao-Ren. Dia berpikir pada dirinya, "Aku tidak akan bisa menghentikan Hao-Ren jika harus melawannya." Bom! Bom! 2 tendangan lagi mendarat di lengan kapten. Kelihatannya kapten ini memiliki keahlian karena dia mampu menangani setiap tendangan dan pukulan. Namun, dia tidak dapat melawan kekuatan yang datang dari Hao-Ren dengan mudah. Dia terus mundur dan melihat Hao-Ren dengan terkejut. Dia tidak tahu Universitas Lautan Timur memiliki orang yang sangat kuat. Brak, 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 brak. Hao-Ren tidak peduli apa lawannya bisa kalah melawannya. Dia hanya mengembalikan tendangan yang kapten itu gunakan pada Lu Linlin dan Lu Lili tadi. Menang atau kalah dalam pertandingan adalah hal yang biasa, tetapi merudung gadis dengan kekuatan sudah melewati batas. Hao-Ren terus maju, dan kapten ini mundur. Tidak seorang pun yang bisa menghitung berapa banyak tendangan dan pukulan yang digunakan Hao-Ren,
dan kerumunan bergerak bersama Hao-Ren perlahan dari tengah stadion ke ujung timur. Wus! Punggung sang kapten menempel di dinding dan tidak bisa kemana-mana. Gerakan Hao-Ren berkelanjutan seperti gelombang, dan mereka tidak bisa dihentikan. Gaya pertarungan ini sama seperti saat dia menggunakan pedang energi 5 elemennya. Perbedaannya hanya kali ini dia menggunakan tubuh dan kekuatan fisiknya. Jika kau menggunakan kekuatan, aku akan bertanding denganmu menggunakan kekuatan. Kau tidak peduli teknik dan aturan, aku juga, pikir Hao-Ren. Krek tangan kapten ini akhirnya tidak bisa menahan kekuatan Hao-Ren lagi dan lepas dari sendinya. Hao-Ren segera menendang wajahnya. Bersandar di dinding, sang kapten tidak bisa sembunyi. Dia bahkan bisa merasakan keringat dingin di keningnya. Brak! Kaki kanan Hao-Ren berpijak ke dinding hanya 1 sentimeter di atas kepala kapten. Sebuah lubang terbentuk di dinding dan lapisan bata merah di bawahnya terlihat. Debu semen jatuh dan mendarat di kepala kapten ini. Hao-Ren menarik kaki kanannya perlahan dan ingin memberi kapten ini peringatan. Namun, dia merasa tidak perlu lagi setelah memikirkannya. Tidak ada tepukan atau sorakan dari kerumunan di belakang mereka. Hanya ada rasa takjub. Kekuatan seperti apa yang bisa membuat lubang sebesar itu di dinding stadion, pikir mereka. Ketika kapten ini melihat Hao-Ren dengan takut, Hao-Ren berbalik untuk memeriksa Lu Linlin dan Lu Lili. Apa kalian tidak apa-apa? Tanyanya. Aku tidak apa-apa. Lutut kakakku tergores, kata Lu Lili. Lu Linlin menggigit bibirnya dan melihat Hao-Ren seolah-olah dia diperlakukan tidak adil. Jika dia tidak berjanji pada Hao-Ren tidak menggunakan esensi alam semena-mena, bagaimana mungkin seorang manusia fana merudungnya? Sejak sekarang, jangan asal mengajukan diri, Hao-Ren melihat mereka dan berkata. Meski suaranya keras, tetapi nadanya dipenuhi rasa khawatir. Lu Linlin dan Lu Lili merasa tersentuh, dan mereka memiliki perasaan bahwa Hao-Ren lebih kuat dari mereka. Tiba-tiba, mahasiswa di pintu masuk berteriak, "Wakil kepala sekolah di sini! Wakil kepala sekolah di sini!" Lu Qing, yang didampingi beberapa dekan, berjalan memasuki stadion untuk melihat aktivitas pertukaran klub. Saat dia melihat semua mahasiswa berkumpul bersama dan kekacauan di stadion, dia langsung bertanya, "Ada apa?" Bagaimana aktivitas pertukaran pelajar berubah menjadi pertempuran antar geng? Wajah Lu Qing terlihat sangat marah saat berjalan ke tengah kerumunan. Xie Wanjun, yang lebih tinggi setengah kepala dari orang-orang di sekitarnya segera maju dan berkata, "Kepala sekolah. Aku yang memulai semuanya. Aku akan bertanggung jawab." Mengejutkan bahwa kapten tim basket, Xie Wanjun dengan sukarela menanggung kesalahan. Semua orang tahu Xie Wanjun tidak peduli hal lain kecuali tim basket. Xie Wanjun, kau akan keluar negeri, tetapi kau masih membuat kekacauan. Apa kau pikir sekolah tidak bisa melakukan apa-apa kepadamu? Lu Qing mengerutkan kening dan berkata pada Xie Wanjun. Meski Lu Qing memiliki rambut abu-abu, sikapnya tidak lebih rendah dari Xie Wanjun saat dia serius. Xie Wanjun menunduk dan tetap diam. Sepertinya dia bersedia menjadi kambing hitam untuk Hao-Ren. Pada saat ini, Lu Qing menoleh dan tiba-tiba melihat Hao-Ren yang berdiri di belakang kerumunan. Dia tertegun sebentar dan bertanya, "Apakah kau yang bertengkar?" Hao-Ren tidak ingin Xie Wanjun menjadi kambing hitam dan berjalan keluar dari kerumunan. Ya benar,
wakil kepala sekolah, katanya. Ekspresi Luking berubah. Dia melihat anggota klub taekwondo Universitas Haixi yang menutupi tangan mereka dengan malu sebelum berbalik untuk bertanya pada Zhang Xiang, apa yang terjadi. Kami sedang berlatih pertarungan, tetapi kapten klub taekwondo dari Universitas Haixi terlalu berlebihan. Hao Ren berpikir bahwa dia melewati batas dan bertarung dengannya, jawab Zhang Xiang dan mengatakannya dengan bijaksana. Dia tidak menyebut Lu Linlin dan Lu Lili dan tidak mengatakan rincian kompetisi karena dia berusaha menutupinya. Lu King menatap Hao Ren lagi dan berkata, "Oh, begitu. Anak muda terlalu muda dan bersemangat. Jangan bertarung secara acak di masa depan." Sikap dan kata-katanya mengejutkan semua orang. Sekolah lain datang ke sekolahnya untuk acara pertukaran, tetapi murid-muridnya melukai murid-murid dari sekolah lain. Sebagai kepala sekolah, bukankah seharusnya dia bersikap berpura-pura menghukum muridnya? Ya, jelas wakil kepala sekolah menyukai Hao Ren. Bersihkan ini. Kirim mereka yang terluka pergi ke klinik. Tua Liu, cari seseorang untuk mengisi lubang di dinding, kata Lu King. Dia mengurus situasi ini mengenakan cara mudah, dan dia sama sekali tidak ingin menghukum Hao Ren. Lu King tahu tentang kepribadian Hao Ren, dan dia terlalu malas untuk melihat rinciannya. Dia memimpin sekelompok dekan dan dosen untuk memeriksa stan klub lain di stadion. Dekan dan dosen yang lain tidak berani mengatakan sesuatu setelah Lu King membuat keputusan. Xie Wanjun berdiri diam dan tidak bisa mempercayainya juga. Dia dianggap sebagai tokoh penting di sekolah karena dia memimpin tim bola basket yang menang. Namun, Lu King tidak pernah memperlakukannya sebaik Hao Ren. Apa identitas sejati Hao Ren? Xie Wanjun hanya bisa mengagumi Hao Ren untuk ini. Semua anggota klub taekwondo Universitas Haixi tercengang. Apa yang bisa mereka lakukan tentang ini? Mereka berada di Universitas Lautan Timur, dan sepertinya Dewan Administratif tidak akan menghukum Hao Ren. Mereka tidak bisa membuat Hao Ren dalam masalah, dan mereka tidak bisa mengalahkan Hao Ren juga. Mereka hanya bisa menutupi tangan mereka dan pergi sebelum pergi ke klinik. Hao Ren tidak tahu bahwa kapten, yang menjadi takut olehnya, di posisi ketiga di turnamen taekwondo pemuda nasional. Anggota klub taekwondo Universitas Lautan Timur memandang Hao Ren dengan hormat setelah menonton klub taekwondo Universitas Haixi pergi dengan cepat. Master yang sesungguhnya. Dia melawan sang posisi ketiga dari turnamen taekwondo pemuda nasional dan memaksanya menyerah. Xie Yujia sudah berjalan di lapangan dan memandang Hao Ren dari jarak lebih dari 10 meter. Hao Ren bagus dalam lari jarak jauh, berbakat dalam bola basket, disukai oleh Lu King. Semua ini bisa dijelaskan, tapi kapan Hao Ren belajar bagaimana bertarung dengan baik? Dari kemampuan yang dia tunjukkan, Xie Yujia merasa seperti Hao Ren tidak perlu takut bahkan jika dia bertemu 6 hingga 7 gangster. Rasa aman? Apa ini yang disebut rasa aman? Ketika Lu Linlin dan Lu Lili diganggu, Hao Ren bergegas keluar dan mengalahkan kapten sombong. Bahkan Xie Yujia, yang tidak pernah menyukai kekerasan, merasa seolah darahnya mendidih karena bersemangat. Hao Ren memiliki kepribadian yang lembut tetapi tidak pernah menjadi orang yang lemah. Linlin, Lili, apa hal penting yang ingin kamu sampaikan kepadaku terakhir kali? Melihat semua orang menatapnya,
Hao-Ren berjalan menuju pintu keluar dan bertanya kepada Lu Linlin dan Lu Lili yang mengikutinya dari dekat. Gongzi, Lu Lili menatap Hao-Ren dengan kekaguman di matanya dan berkata, "Apa yang ingin kami sampaikan adalah sepotong berita yang kami peroleh baru-baru ini." "Berita apa?" Hao-Ren melihat ke Lu Lili yang semua wajahnya memerah. "Akan ada konvensi perdagangan di surga kelima akhir pekan ini. Jika Gongzi ingin putih kecil berevolusi, Anda sebaiknya pergi membeli eliksir spesial untuk memberi makan siluman binatang," kata Lu Lili. Konvensi perdagangan. Hao-Ren tertarik. SSS. Lu Lili membuat gerakan, mengisyaratkan padanya untuk berbicara perlahan. "Ini konvensi perdagangan antara kultivator manusia. Gongzi, jangan terlalu keras bicaranya." Hao-Ren melihat kerumunan di stadion yang sibuk dan menduga kultivator naga atau inspektur mungkin berbaur di dalam. Konvensi perdagangan ini pasti tidak membiarkan kultivator naga masuk. "Adikku dan aku tidak mengolah teknik suku naga, jadi kami tidak ada masalah ikut serta dalam konvensi perdagangan seperti ini." Gongzi mengolah gulungan pedang cahaya pemecah bayangan dan mengkultivasi 5 elemen di saat yang sama. Itu akan menjadi akar esensi 5 elemen, dan kau tidak akan ketahuan juga. Kita dapat dengan diam-diam bergabung dengan mereka pada waktu itu, kata Lu Linlin. "Seperti apa konvensi perdagangan?" Hao-Ren bertanya sambil merendahkan suaranya. "Hoho, Gongzi akan tahu sesampainya di sana. Sangat menarik, dan Anda mungkin bisa memperoleh barang-barang yang bagus." Lu Linlin bersemangat, dan kelihatannya ini bukan pertama kalinya dia ikut serta. Dia pasti sering menyelinap untuk pergi ke konvensi perdagangan seperti ini saat dia di dunia abadi. Namun, Hao-Ren menjadi tertarik setelah mendengarkan mereka. Pemandangannya pasti sangat hidup. "Kami akan datang ke Gongzi akhir pekan ini. Dan kami tidak akan mengganggu Gongzi sebelum itu," kata Lu Lili pada Hao-Ren dan tersenyum manis. "Oh, omong-omong, terima kasih telah membantu kami, Gongzi," tiba-tiba Lu Lili berkata. Hao-Ren tersenyum, tidak tahu harus berkata apa. Dia sangat marah saat melihat Lu Linlin dan Lu Lili dipukul ke tanah. Sepertinya dia memang peduli dengan mereka. Meski mereka master level Kun, Hao-Ren masih mengkhawatirkan mereka dan memperlakukan mereka seperti gadis-gadis di tahun pertama yang tidak tahu banyak hal. Lu Lili menarik Lu Linlin dan berlari ke klub kerajinan tangan untuk membeli kerajinan tangan kecil. Hao-Ren melihat sosok mereka dan tersenyum. Dia berbalik dan melihat Xie Yujia sedang berbicara dengan kakak laki-lakinya, Xie Wanjun. Dia berpikir sejenak, kemudian berjalan keluar stadion sendirian. Istana 9 Naga masih menggantung di atas kota dengan segala macam bola energi. Dilihat dari kejauhan, para kultivator terlihat seperti sekumpulan kunang-kunang yang terbang mengelilingi Istana 9 Naga. "Aku hanya harus membiasakan diri, kata Hao-Ren dan pergi ke kantin untuk makan siang. Lu Qing sudah kembali ke sekolah, itu artinya keputusan Istana Naga Lautan Timur sehubungan dengan eliksir dan Istana 9 Naga sudah dibuat. Zhao Guang dan Zhao Hongyu seharusnya tidak lama juga akan kembali ke daratan. Mereka sudah sangat sibuk dengan Istana Naga dan tidak terlalu memperhatikan Zhao Yanzi. Mereka pasti khawatir juga. Konvensi perdagangan di surga kelima akan terjadi akhir pekan ini.
Tidak peduli apa yang orang pikirkan tentang itu, kelihatannya berkaitan dengan apa yang terjadi beberapa hari kemudian. Kemunculan kembali Istana Sembilan Naga di dunia manusia membuat klan-klan kultivasi juga ingin memperoleh bagiannya. Howren makan dan juga memikirkan situasi saat ini. Kau di sini. Kenapa kau pergi sendiri tadi? Xie Yujia mengambil nampan, tiba-tiba muncul di sebelah Howren dan duduk. Aku melihatmu sedang berbicara dengan kakak laki-lakimu dan tidak mau mengganggu kalian, kata Howren. Xie Yujia menghela napas, seperti kau tidak mengenal kakakku saja. Selain itu, dia sepertinya agak menyukaimu. Howren mengangguk. Ada apa? Kau kelihatannya sedang memikirkan sesuatu, tanya Xie Yujia. Howren tersenyum. Bagaimana dia memberitahunya ada istana yang sangat besar tergantung di langit? Sepertinya semakin lama di antara kita semakin jauh. Xie Yujia menundukkan kepalanya, mengunyah sedikit, dan tiba-tiba terlihat sedih. Dia diam beberapa detik sebelum tiba-tiba bertanya, Howren, apakah tidak apa-apa jika aku pergi ke Amerika dengan kakakku? Howren melihatnya dengan terkejut, dan telinganya mendengar debaran jantungnya. Xie Yujia selalu sangat pendiam dalam ingatannya, tetapi jika dia tiba-tiba pergi. Aku bermaksud untuk pergi dan berkumpul kembali dengan orang tuaku. Kami juga sudah menghubungi sekolah di sana. Xie Yujia menjepit nasi dengan sumpitnya saat napasnya menjadi lebih panjang. Dia memalingkan kepalanya untuk melihat Howren. Mereka penuh dengan air mata. Mata Howren mulai bergetar. Dia tidak benar-benar punya alasan untuk meminta Xie Yujia tinggal. Tetapi, jika dia tidak memintanya tinggal, apa kau sibuk akhir-akhir ini karena hal ini? Tanya Howren. Xie Yujia mengangguk. Howren tak bisa berkata-kata. Para mahasiswa di area itu datang dan pergi, tetapi Howren dan Xie Yujia seperti bergerak dalam gerakan lambat. Xie Yujia memakan nasinya satu demi satu, dan Howren melihatnya dalam diam. Banyak adegan berkelebat di pikiran Howren satu demi satu. Dari mengejar di belakangnya saat mereka memunguti kulit kerang di masa kanak-kanak sampai saling berpisah. Dia melihat seorang gadis pendiam di kelas di universitas dan kemudian mengenal sisi jujur dan riangnya. Kemudian, pengakuan mengenai kakak laki-laki kecil di atap rumah dan emosi saat mengetahui dia sebenarnya si kakak laki-laki kecil. Apa ini seperti ini akhirnya? Seperti sebagian besar takdir? Howren merasa beberapa detik itu sama lamanya dengan beberapa tahun. Xie Yujia, yang selalu mengenakan kaos putih sederhana, mendorong sepeda jelek, dan memegang banyak buku akan menghilang dari kampus. Kamu akan datang untuk aktivitas kelas di akhir pekan ini, bukan? Tiba-tiba Xie Yujia bertanya pada Howren. Howren mengangguk. Memikirkannya dengan cermat, orang tua Xie Yujia keduanya di Amerika, dan dia tidak akan kesulitan belajar di Amerika dengan IPK-nya. Dia tinggal di Cina untuk menunggu kakak laki-laki kecil. Namun, kakak laki-laki kecil bukan lagi kakak laki-laki kecilnya lagi. Dia menghargai setiap menit dan setiap detik, tetapi aku sama sekali tidak peduli. Howren tiba-tiba menyadari mengapa dia mengatur kegiatan akhir pekan dengan bersemangat, mengapa dia menyeretnya untuk menonton kegiatan klub, dan mengapa dia mengejarnya dari stadion dan makan siang dengannya. Itu karena Xie Yujia sudah merencanakan untuk pergi ke Amerika.
Keputusan ini mulai muncul ketika Hao-Ren dan dia terpisah secara bertahap. Hubungan mereka berubah dari kejutan menjadi kesuraman, dan dari kesuraman menjadi kekecewaan. Kakak laki-laki kecil masih kakak laki-laki kecil, tetapi hatinya kelihatannya tidak memiliki tempat untuk wortel kecil. Oh, omong-omong, ini adalah buku yang nenek tua minta agar aku sampaikan kepadamu. Aku ingin menemukan kesempatan untuk memberikannya kepadamu hari ini. Xie Yujia meletakkan sumpitnya, membuka tasnya, meraih sebuah buku yang terlihat kuno, dan meletakkannya di depan Hao-Ren. 4 karakter kuno dicetak pada sampul kuning, susunan formasi pedang 5 elemen. Aku juga sedikit membolak-baliknya, tapi aku tidak benar-benar mengerti isinya. Namun, nenek tua itu seharusnya punya alasan ketika dia memintaku untuk memberikannya kepadamu. Xie Yujia tersenyum dan berkata, "Bagaimana nenek tua itu memberikannya padamu jika dia tidak bisa bicara?" Hao-Ren bertanya. Dia menuliskannya. Xie Yujia tiba-tiba mengambil nampannya dan berdiri. "Baiklah, aku akan pergi ke kelas sekarang." Dia berjalan dengan lancar menuju pintu masuk kantin, tetapi Hao-Ren memperhatikan bahwa dari semua makanan yang dibelinya, dia bahkan tidak makan sedikit juga.